Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Nah, kalian bingung beli yang mana antara Poco X3 Pro atau Poco X3 GT? Nah, di video kali ini saya tuh bakal nyoba ngebantu kalian menilai kedua handphone ini. Cocokan yang mana sih buat kalian? Jadi langsung aja kita ke perbandingannya. HP ini sama-sama bikinan Xiaomi ya, walaupun brand Poco dibilang sudah memisahkan diri dari Xiaomi, tapi tetap aja sih ini masih satu perusahaan sebetulnya. Poco X3 Pro hadir di bulan April 2021 dengan Snapdragon 860 yang merupakan upgrade dari chipset flagship Snapdragon 855 atau Snapdragon 855 Plus. Performanya kencang dan kerasa ini flagship 2 tahun yang lalu yang masih belum ketinggalan. Dengan harga mulai dari 3,6 juta, kamu bisa membawa pulang HP berkekuatan monster ini. Dan mungkin harga sekarang udah lebih turun lagi ya. Untuk informasi, HP ini tuh banyak haternya dan banyak cerita tentang masalah segala macam di Poco X3 Pro. Cuma saya pribadi sebagai pengguna merasakan HP ini tuh aman-aman aja dan sehat-sehat aja tanpa kendala. Lalu di bulan Agustus 2021 muncullah Poco X3 GT yang mengalami beberapa peningkatan, yaitu dukungan 5G, dan secara chipset, Poco X3 GT ini ditenagai oleh chipset baru besutan MediaTek, yaitu Dimensity 1100 yang fabrikasinya kecil, cuma 6 nanometer aja. Secara performa, Dimensity 1100 ini juga kencang ya. Dan kalau kalian pengguna biasa, sebetulnya mirip-mirip aja sih rasanya. Sama-sama kencang kayak Snapdragon 860. Dengan harga mulai 4,2 juta, kamu bisa mendapatkan handphone kencang dengan dukungan jaringan 5G yang cocok untuk jangka panjang. Nah, jadi bedanya apa sih kedua handphone ini? Secara desain, Poco X3 Pro ini tuh sama dengan Poco X3 NFC dengan tambahan stripe matte pada bagian back covernya di pinggir. Dan sampai sekarang, desain seperti ini kurang bisa menjangkau semua kalangan. Singkatnya banyak yang nggak suka, khususnya para ciwi-ciwi. Sedangkan Poco X3 GT membawa penyegaran desain yang lebih bisa menjangkau banyak pengguna. Dan menurut saya sih memang lebih bagus desainnya dari Poco X3 GT. Poco X3 Pro memiliki berat yang lumayan ya di 215 gram kalau mengutip dari GSM Arena. Sedangkan Poco X3 GT ada di 190 gram. Dan bener aja secara bobot Poco X3 Pro memang berat sih. Sehingga di tangan ya, Poco X3 GT ini akan memberikan pengalaman yang lebih ringan untuk pergelangan tangan kalian. Konfigurasi HP ini agak mirip-mirip ya. Fingerprintnya menyatu dengan tombol power, layarnya IPS 120Hz, dan double stereo speaker juga. Tapi dari kesamaan yang disebut barusan, yang paling berbeda adalah fitur Dolby Atmos pada Poco X3 GT. Fitur ini membuat Poco X3 GT lebih baik menghasilkan suara waktu nonton maupun ngegame. Dan ini sangat kerasa banget loh bedanya dibandingkan dengan Poco X3 Pro yang relatif hanya sekedar kencang. Tapi kamu hanya bisa menemukan lubang jack 3,5 pada Poco X3 Pro yang sangat penting bagi para gamer. Selain itu, untuk sebuah layar IPS, Poco X3 Pro masih memiliki fitur penting, yaitu LED notification, dimana kalian tuh nggak akan bisa nemuin di Poco X3 GT. Perbedaan lainnya, Poco X3 GT sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Victus yang terbaru. Kalau Poco X3 Pro masih Corning Gorilla Glass 6. Kalau yang satu ini jujur aku nggak bisa ngerasain bedanya apa ya. Apalagi buat kalian yang bakal pasang tempered glass, mungkin nggak usah mikirin perlindungan Gorilla Glass yang ini. Lalu dari slot SIM tray, walaupun X3 GT mendukung 5G, sayangnya dia cuma dual SIM aja, jadi nggak punya slot SD card seperti pada Poco X3 Pro. Dan buat beberapa orang, hal ini tuh cukup berpengaruh ya. Bagaimana dengan kameranya? Kedua HP ini tuh mampu merekam hingga 4K di kamera utama, dan 1080 30 fps di kamera depan dengan stabil.
Secara megapiksel, Poco X3 Pro lebih unggul dengan 20 megapiksel selfie kamera dengan quad kamera, tapi cuma 48 megapiksel di kamera belakang. Sedangkan Poco X3 GT memiliki 16 megapiksel kamera selfie, tapi memiliki triple kamera dengan 64 megapiksel untuk main kameranya. Dan gimana hasil kedua HP ini dari foto dan video? Besaran megapiksel buat saya pribadi sih nggak terlalu memberikan efek ya. Tapi di sini kelihatan kalau Poco X3 GT tampak memiliki masalah pada bagian kamera depan waktu perekaman. Karena sering ya white balance-nya tuh ngaco, tiba-tiba kayak kemerahan gitu. Dan untuk sisanya, Poco X3 GT menurut saya sering menambahkan tone kuning, sehingga foto yang diambil terlihat lebih cantik. Daripada Poco X3 Pro yang terlihat cenderung biasa-biasa aja ya foto dan videonya ya, tapi ini lebih konsisten white balance-nya. Kalau dibandingkan dengan Poco X3 GT yang sering kemerah-merahan di bagian kamera depan. Untuk mic dalam perekaman, Poco X3 Pro lebih bisa menangkap suara yang lebih kencang dibandingkan dengan Poco X3 GT, yang terdengar lebih pelan, tapi lebih bersih. Karena saya tuh menduga ya di Poco X3 GT memiliki fitur noise reduction, yang mana akan memberikan efek suara lebih kecil ketimbang yang nggak pakai noise reduction. Nah, jadi menurut kalian bagus yang mana nih? Poco X3 GT atau Poco X3 Pro dari sisi kamera? Komentar di bawah ya. Bagaimana dengan performa bermain game? Kedua HP ini sama-sama enak kok, kencang, dan yang paling kencang di harganya. Di sini Xiaomi tuh berhasil memberikan performa monster ya di handphone harga 3-4 juta. Mantap. Apalagi Xiaomi selalu bisa memberikan settingan ultra pada Mobile Legends Bang Bang game favorit saya. Nah, kalau untuk PUBG ini baru kerasa beda. Di Poco X3 Pro kalian tuh bisa menemukan settingan game yang serba ekstrim hingga HDR ekstrim. Kalau di X3 GT, settingannya cuma serba ultra aja, kecuali bagian smooth yang mendapat settingan ekstrim. Secara settingan, memang ya Snapdragon 860 ini tuh lebih mumpuni dan lebih lengkap kalau digunakan untuk ngegame. Dan kalau penggunaan baterai waktu ngegame, di kedua handphone ini tuh pada Mobile Legends Bang Bang 17 menit di settingan ultra, sama-sama habis 4% aja. Tapi kadang di Poco X3 GT ini tuh bisa 3% aja loh, irit banget kan? Lalu untuk Poco X3 Pro di PUBG, ini baru yang beda. Di Poco X3 Pro, PUBG tuh bisa sampai HDR ekstrim. Dan ketika bermain selama 10 menit, di mode arena hangar, baterai cuma berkurang 4% aja. Untuk Poco X3 GT, settingan PUBG, HDR Ultra, dan Smooth Extreme selama 10 menit, baterai bisa berkurang 2-3% aja. Lagi-lagi, Poco X3 GT lebih irit. Untuk Genshin Impact, Poco X3 Pro menghabiskan baterai 12% untuk bermain di settingan medium 30 fps. Sedangkan Poco X3 GT hanya menghabiskan baterai 10%. Nah, di sini lagi-lagi ya, Poco X3 GT dengan Dimensity 1100 lebih bisa membuktikan baterai yang lebih irit. Cuma, walaupun lebih irit, aku tuh ngerasa kayak performanya Poco X3 Pro itu tuh lebih ganas lah pokoknya. Apalagi di PUBG, bisa sampai HDR Extreme. Dan kalau kalian main HDR Extreme, turun ke HDR Ultra, rasanya tuh aduh, ngedrop banget, gak enak. Tapi kalau kita ngomongin speaker, Poco X3 GT ini tuh lebih asik ya dengan Dolby Atmos. Jadi suaranya tuh lebih bagus dan lebih empuk gitu. Nah, sayangnya ya, keganasan Poco X3 Pro tidak didukung dengan pengecasan super cepat 67 watt seperti pada Poco X3 GT. Jadi bisa dibilang ya, keunggulan dari kedua handphone ini tuh setengah-setengah. Ada di Poco X3 Pro, ada di Poco X3 GT. Jadi bisa dibilang ya, Poco X3 Pro ini tuh memiliki keunggulan seperti performa gaming yang lebih gahar, LED notifikasi, dukungan SD card slot, dan chipset Snapdragon kecintaan semua orang. Dengan kekurangan, speaker yang tidak memiliki fitur Dolby Atmos, tidak memilikinya dukungan 5G, chargernya cuma 33 watt aja,
dan desain bodi yang bukan untuk semua kalangan, serta berat handphone yang buat beberapa orang bakal bikin pegel pergelangan tangan. Sedangkan Poco X3 GT memiliki keunggulan desain bodi yang lebih cantik, lebih kasual, mendukung jaringan 5G, chargernya juga lebih cepat 67 watt, dan speaker yang lebih baik dengan fitur Dolby Atmos. Dan secara bobot, Poco X3 GT ini lebih ringan daripada Poco X3 Pro. Kekurangan Poco X3 GT menurut saya ada di white balance kamera depan yang kadang kemerahan. Terus suara mic yang relatif lebih kecil ya, walaupun bersih dari noise. Serta PUBG yang nggak memiliki settingan HDR Extreme. Sisanya sih saya bisa bilang ya kalau Poco X3 GT merupakan upgrade dari Poco X3 Pro. Kesimpulannya, Poco X3 Pro ini cocok kalau buat kalian yang dananya ngepas, karena masih bisa memberikan performa yang baik, bahkan terbaik di kelas harganya, bahkan atasnya. Atau bagi pencari kenyamanan gaming, Poco X3 Pro adalah jawaban yang lumayan tepat karena sudah Snapdragon. Sedangkan Poco X3 GT cocok buat kalian yang ingin mencari HP untuk pemakaian 3 tahun ke depan. Dukungan sinyal 5G, performa yang kencang, charger yang cepat, desain yang lebih manis, ditambah foto yang lebih cantik. Jadi rasanya cocok deh nambah 800 ribuan untuk meminang HP ini. Di sini Poco X3 Pro lebih menyasar ke pengguna spesifik, sedangkan Poco X3 GT menyasar pasar yang lebih luas karena HP ini tuh sebetulnya jelmaan dari Redmi Note 10 Pro 5G yang ada di China. Jadi cuma di rebrand aja ke Poco, dimana Redmi itu memang selalu bisa menjawab kebutuhan semua orang yang lebih luas. Jadi kalian lebih cocok yang mana nih? Poco X3 Pro atau Poco X3 GT? Komen di bawah ya. Terima kasih yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!